Dari awal saya kuliahnya Bapak kenal Bu Santi, saya asli pendidikan bahasa Inggris, sampai S2 saya ambilnya bahasa Inggris. Jadi sampai detik ini nggak ada hubungannya. Jadi nggak ada chemistry-nya sama sekali, Pak. Saya masakannya di depan ini saya juga nggak bisa, Pak. Cak Kendel, sing penting wani. Ya. Halo Sobat Kendel, kali ini kami kedatangan narasumber yang top, yang masih muda, energik, sama nanti ya, Wonder Woman ya, Wonder Woman ya. Beliau punya bisnis resto ya, seafood, namanya After Break Seafood. Ya, sudah ada sejak 2016 dan ini luar biasa sekali Sobat Kendel, sudah melayani pengiriman ke Pulau Jawa ya, Jakarta, Banyuwangi, Surabaya ya, Bogor, Bandung, dan tentunya Semarang juga sudah pada ini merasakan masakan beliau yang top ya. Nanti kita coba bareng-bareng. Dan sudah ini apa, owner Suara Merdeka Pak Kuprit ya, sudah sering pesan ini juga. Lalu ada owner Udinus ya, nanti kita tanya sama Mbak Hela namanya ya. Nah, siapa aja yang sudah merasakan dan menikmati seafood dari After Break ya. Ini ada dua outletnya, yang satu di outlet pertama itu di Kaliwungu, dan yang kedua ini outlet di Sampangan, Jalan Sampangan Semarang ya. Buat teman-teman sobat kita di Semarang bisa mampir nanti. Oke, kita langsung aja sambut Mbak Hela. Hela Ayu. Terima kasih Pak Ganda. Ya, halo Mbak Hela. Iya, halo Bapak. Alhamdulillah baik, Bapak sehat? Sehat. Ya. Oh, saya ndredeg loh tadi Bapak pending. Oh gitu ya. Ternyata trouble HP-nya. Iya, HP-nya lagi error ini. Oke. Mbak Hela, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang After Break Seafood, silakan Mbak Hela sapa dulu Sobat Kendel. Oke, halo selamat siang Sobat Kendel, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa ngobrol sharing tentang usaha kami. Pokoknya ini memang sebenarnya saya udah nonton dari lama Pak. Saya juga berharap kapan ya aku dapat giliran ke sana, tapi siapa aku ya, kan mereka yang ada di list video YouTube itu kan orang-orang yang keren banget, dan saya senengnya itu DNA dari podcast Cah Kendel ini bukan mereka yang terkenal udah populer atau gimana, tapi bener-bener mereka tuh hero-hero dari orang rumahan, orang biasa yang bener-bener iki loh getih yang golek duit untuk usaha. Nah itu yang bener-bener bikin saya ini beda nih dari podcast yang lain gitu loh Pak. Oke, berarti terima kasih juga ya Mbak Hela sudah selalu nonton podcast kami ya. Memang kami sering di-share gitu kok Pak. Ini lihat aja di ini, tolong subscribe gitu-gitu kan. Atau saya lihat memang ya bener-bener para hero-hero UKM gitu loh. Dan saya terima kasih banyak Bapak dan tim punya kesempatan meluangkan waktu untuk sekedar mendengarkan sharing kami. Barangkali dari podcast ini ada ini loh perkembangan gitu kan, ada follow up-nya gitu. Pasti ini menginspirasi karena Mbak Hela ini masih muda. Amin. Ya, energik ya, Wonder Woman nih bilang ya. Karena beliau dari Kaliwungu asalnya ya, dan memanfaatkan hasil laut ini ya untuk usaha. Ya. Tadi kalau sempat bilang kalau saya dari gunung jualan sayur gitu ya. Saya dari Pantura kok ya. Tambak jualannya udang, kepiting, ya. Mbak Hela. Ya. Sejak kapan ini After Break ini dibuat? Saya mulai ini dari tahun 2016 Pak Ganda. 2016. Ya, jadi saya lulus kuliah bingung mau ngapain ya toh. Ya sudah, kita mulai aja dulu jualan. Pinter masak dulu. Saya jujur ya Pak ya, saya enggak pernah bisa masakan seperti ini. Dari awal saya kuliahnya Bapak kenal Bu Santi, saya asli pendidikan bahasa Inggris, sampai S2 saya ambilnya bahasa Inggris. Jadi sampai detik ini nggak ada hubungannya. Jadi nggak ada chemistry-nya sama sekali
Pak. Saya masakan yang di depan ini saya juga enggak bisa, Pak. Oh gitu. Sama sekali saya enggak bisa. Jadi 2016 itu saya sama suami saya yang sekarang, dulu kan kita masih main bareng gitu. Ya kita iseng aja, awalnya tuh iseng, Pak. Ya kan kita sering main lah kok nek deket Tambak terus main ke daerah-daerah apa pelelangan ini kan kok banyak ya kayak apa baby crabs, kepiting-kepiting gitu kan. Wah, harganya murah tapi kok enak, terus apa kita jual aja ya gitu. Dulu sih yang masak dari ibu mertua saya gitu kan, terus dari ibu suami saya, terus kita jual delivery lah. Itu kenapa sampai sekarang itu bener-bener channel delivery kita tuh kuat banget, karena sistem delivery kita tuh beda, nggak sekedar ngandalin ojol, karena dulu ojol belum sehebat sekarang gitu, nggak seramai sekarang. Jadi saya masih ngantar sendiri, jadi saya bener-bener ngerti banget pelanggan-pelanggan saya, ini daerah Ungaran siapa aja, ini daerah Undip sini tesnya siapa aja tuh saya punya datanya gitu, Pak. Jadi dari tahun 2016 sampai sekarang saya tuh masih aktif loh, Pak. Misalkan nih Pak Ganda order ya, tak kasih kode, jadi tak simpen, tak tulis manual, saya ketik juga. Jadi saya sampai sekarang udah nyatet berapa sih, ada sekitar 5.000 customer lebih lah yang jadi pelanggan After Break gitu. Nah, ini yang kita catat terus kayak kita recall terus gitu loh, Pak. Ini serius ya, bener ya. Ini harus ditiru langkah ini. Jadi kebanyakan follow up itu sebelum terjadinya closing ya kan. Mau getol nih ya, supaya closing, tapi setelah closing dilupakan. Ditinggal pergi kalau kita ndak. Nilai ini top ya. Dia punya catatan, punya misalnya saya gitu ya, senangannya apa yang gitu ya. Iya. Terus di recall, bahkan pengiriman beliau lakukan sendiri. Iya. Karena semuanya masih sendiri. Kedekatan. Iya, ya. Betul. Karena konsumen itu sebenarnya saudara ya. Iya, karena kalau orang kalau orang lain mungkin kan ya wes jual beli sudah gitu kan, tapi bagi saya para customer ini benar-benar kayak partner buat kita. Jadi gini Pak, sempat ada cerita satu malam itu ada ibu-ibu komplain, dan komplainnya itu disampaikan dengan penuh bahasa yang santun, sopan gitu. Saya jadi respect banget. Ini masakannya kayak gini, kenapa gini. Tuh saya langsung balas, ibu mohon maaf, ini kesalahan betul ada di tim kami. Kalau ibu berkenan saya kasih garansi dengan mengirimkan satu produk yang sama dengan jaminan kualitas bahan baku dan masakan yang jauh lebih baik. Saya kirim gratis, tak antar ke tempat ibu. Terus apakah ibu berkenan? Karena ada juga loh yang komplain tapi tidak berkenan untuk kami berikan garansi gitu. Terus akhirnya karena beliau berkenan saya kirim, alhamdulillah diterima dengan baik dan beliau puas banget, dan beliau sampai bilang jarang loh ada rumah makan atau usaha kuliner yang mau kayak gini. Ya itu yang kita lakukan karena kita committed, bener-bener pengen berkomitmen memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Istilahnya kamu wes invest uang segitu ke tempat saya, ya kamu harus mendapatkan apa yang sudah kamu bayarkan gitu loh Pak. Iya. Terus ini berarti yang masak siapa ini? Oh, yang masak semuanya ada tim. Nuwun sewu, saya enggak bisa masak. Enggak bisa masak sama sekali. Bayangin enggak kan? Masak cuman berarti konsep ya. Konsep sama apa? Strategi promosinya. Iya, lebih sama suaminya. Ya. Betul. Jadi kalau masakan beliau ada tim yang khusus masak ya. Betul. Yes. Nah, menunya apa aja nih? Menu andalan kami yang sekarang ini lagi rame ya Pak ya, yang bener-bener nggak sempat kepikiran di benak saya itu apa coba? Saya jualan kerang mentah, fresh oyster, kalau Bapak pernah dengar. Fresh oyster yang kalau kita makan di resto atau hotel sampai ratusan ribu, itu di tempat kami cuma 50.000, dan itu yang bener-bener jadi kayak pintu masuknya orang-orang lebih kenal After Break gitu loh, dan mereka akhirnya oh iya ya memang ini rasanya enak dan worth to try gitu. Jadi justru sekarang itu menu unggulannya lagi fresh oyster ini. Jadi kerang mentah, iya bener kerang mentah kita panen tiap hari karena saya juga tinggalnya di Pantura, saya kenal banyak nelayan gitu, jadi kita ambil. Kalau kerang mentah berarti makannya langsung gitu? Iya, langsung mentah. Tanpa digodok dulu? Oh enggak, ya bener-bener fresh. Dan kita bener-bener treatmentnya bener, jadi alhamdulillah. Bumbunya apa? Dikasih apa? Kita kasih jeruk gitu, jeruk nanti ada cocolannya. Nah ini yang sambal apa? Ya, iya saus kecap gitulah. Rame itu ya? Oh banget Pak, dan itu yang langsung kayak dongkrak omset kita jadi naik, terus orang-orang jadi ngerti kita gitu loh. Padahal awal saya datang ke Semarang konsepnya kan saya mengenal lobster, kepiting, tapi mungkin
belum rezekinya gitu loh. Satu itu dua mungkin sudah biasa ya. Tapi pas fresh oyster saya juga kaget. Kalau kerangnya itu kan Gitu. saya aja baru dengar ini. Nah, karena Ya. ternyata fresh oyster ini Fresh di oyster Semarang tuh, istilahnya. iya, Fresh oyster. iya, fresh oyster coba aja cari itu pasti kan mahal karena biasanya itu impor, Pak. Dari Jepang, dari Amerika gitu. Iya, Yo, iya. harganya wes jelas mahal gitu. Nah, ini kita ambil dari para nelayan panen sendiri, Panen ya sendiri kan? ya. Deket, prosesnya cepet, jadi bener-bener masih seger, anti frozen Iya. gitu. Bahkan kami sampai bilang kalau seandainya pesen oyster kok nggak fresh saya ganti 5 porsi. Beli satu tak ganti 5 porsi saya berani. Karena apa ya? Karena kami bener-bener berkomitmen mau memberikan yang masih seger, yang terbaik gitu. Oke, selain fresh oyster apalagi menu? Ini yang ada di depan Pak Ganda tuh bisa dilihat ada kepiting salju, jadi snow crab. Kepiting salju. Nah, jadi kita impor, ini produk impor ya. Jadi kita impor langsung, kita proses. Jadi ini kepiting-kepiting apa ya? Ya orang bilangnya sih kepiting salju ya, snow crab, Alaskan snow crab. Ini juga apa sih sensasinya? Dia tuh cenderung lebih empuk. Terus makannya lebih mudah. Bapak gigit aja tuh dia langsung lepas. Beda sama kepiting kita kan. Kepiting kita kan kayak keras gitu. Kalau kepiting Harus pakai ini itu ya, tang. iya ini pakai tang bisa, tapi misalkan digigit pelan tuh dia udah ngelupas. Jadi kayak lebih lembut. Dagingnya tuh lebih padat dan lebih lembut juga sih. Karena kan dia habitatnya ada di salju ya, Impor Pak. ya? Impor, Pak. Dari mana impor? Impornya kita ada banyak channel, Pak, bisa dari Jepang ataupun langsung dari Amerika. Ya, sobat kental ya. Bisa nanti lihat aja di After Break Semarang, Instagram ataupun di Google-nya nanti bisa lihat menunya. Segini berapa ini? Kita sebenarnya jualan Alaska itu mulai 150 kalau yang di depan. Alaska. Ya, kepiting salju. Ada juga yang king crabs tapi itu emang lumayan agak mahal dan stoknya seasonal sih, Pak. Ini kepiting Alaska juga sebenarnya musiman. Musiman. Mulai 150.000 udah dapat. Kalau di depan Bapak ini 200.000. 200. Masakannya apa nih? Di mana sini ya? Ini saus padang, Bapak. Oh, saus Jadi padang. lebih kayak berempah gitu. Waduh. Ya, sama yang paling laris bestseller ya apa ya, menu yang paling murah di tempat kita lah istilahnya itu ada crispy crab. Jadi ya ya yang rajungan yang biasanya kita temukan di laut banyak kecil-kecil gitu, memang dia ukurannya segitu, Pak. Memang enggak bisa gede Ini lagi. rajungannya berapa kalau ini? 35.000 aja. 30.000 ya. Untuk makan 4 orang itu kalau untuk satu orang giginya habis loh, Pak. Soalnya kan ini Ini rajungan ya? kita Namanya ya? rajungan, rajungan crispy. Rajungan crispy ya. Bukan Itu kayak kepiting. rajungannya kepiting juga ya? Iya, rajungan sama Kecil kepiting tapi kan ya. saudaraan. Saudara ya? Tapi kan memang beda. Gitu yang kita edukasi terus. Yang rajungan gede juga ada, kepiting gede juga ada. Iya. Terus apa lagi, Mbak? Ada lobster. Lobster. Yang coming soon-nya ini kami lagi persiapan ada yang namanya kerang abalon. Kerang abalon. Yang kalau Bapak dengar lihat harganya aja udah iki makanan segini. Nah, itu nanti jajan di After Break nggak sampai geleng-geleng kok. Geleng-gelengnya karena harganya jauh Kerang lebih abalon terjangkau. itu apa? Kerang abalon itu ya memang sejenis kerang, Pak, tapi itu biasanya untuk ekspor. Itu yang dimakan sama orang Cina, orang Singapura, orang Korea. Itu produknya itu dari kita. Mentah juga itu. Ya itu kalau dimakan sih ya bisa dibikin masakan. Biasanya itu biasanya dipak-pak di kaleng gitu iya. kan yang harganya Tapi sampai belum ada ratusan ya? ribu. Belum soft launching ya? Masih dipanen, Pak. Kebetulan ini kan masih hujan, jadi nelayannya tuh harus nyelam kan ngambili. Sama nanti ada teripang kalau Bapak pernah dengar. Teripang. Teripang ya. Timun laut. Iya. Nah, itu juga nantinya ada. ya? Jadi Kalau kita shrimping? ada, itu ada udah ya? pastilah. Itu pasti soalnya ada. Paling dicari teman-teman kalau main ke Semarang ya. Oh iya, Ya ada kan aman. di Jakarta nggak ada. Nah, Baik. teman-teman Jakarta tuh seneng kesini nyarinya Shrimping. ada nggak shrimping? Oh, Ya, ada kita. Aman kalau itu aneka kerang kita lengkap lah gitu. Iya, kerang. Terus kalau ikan-ikanan ada nggak? Kalau ikan saat ini kita masih belum ke ikan sih, Pak, lebih Belum, fokus masih ke ke seafood. ikan seafood, ya. Aneka kepiting, cumi udang gitu. Ini Lobster. Mbak Hela berarti punya tambak sendiri atau kerjasama ya? Oh enggak, kalau saya amin ya didoain punya tambak, tapi untuk saat ini saya punya sendiri belum. Ya kita kerjasama sama nelayan Oke, supplier, supplier, ngambil. Dari seperti beberapa supplier atau satu ini? Oh banyak Banyak jelas. ya, karena
Mungkin ada yang khusus ini. Iya, tapi banyak. Ini, anu ya, impor ya. Iya, Kepiting kita. Alaska ya. Snow Wah, crabnya. Mantap. Lobster berapa Pak di sini? Kalau lobster di tempat kita mulai dari 150 aja Pak. Itu bisa untuk 2 orang. Jadi rata-rata yang dijual di After Break itu kebanyakan memang untuk porsi family sih. Family ya. Jadi, harganya kok 300.000 mahal banget lah. Itu bisa untuk 4 orang, 5 orang. Iya. Kok harganya 75.000 ya kepiting sama kerang. Itu bisa untuk 2-3 orang gitu. Iya. Jadi bukan untuk 1 orang. Kalaupun untuk 1 orang, ya kayak ini misalkan 35.000 itu bisa untuk 4 orang, 5 orang aja bisa gitu. Ya, Mbak Ayla, tadi kan cerita ini kirim ke luar kota itu gimana tuh kok bisa sampai mereka tahu? Iya, jadi kan gini kan, kita improve lah Pak. Kan kita memang kencang di delivery-nya kan. Saya jadi kayak punya next target. Ini maksudnya gimana tuh sampai orang? Iya itu tadi kita punya data, kita punya pelanggan kok. Kita infokan, halo Kak, ini After Break bisa kirim-kirim keluar kota ya. Oh gitu ya? Iya. Ya langsung kan, terima kasih ya Kak udah berkunjung ke tempat kami, gimana, ada masukan ndak untuk kami, ada komplain ndak, ada keluhan disampaikan ndak, terus kemudian ini kita bisa kirim ke luar kota loh. Tiba-tiba Mbak kalau kirim Banyuwangi bisa? Oh lah ya bisa, padahal waktu itu saya sama suami bener-bener gak ngerti Banyuwangi ki daerah endi, terus yang penting wani iya, iya jadi bener-bener apa ya Pak, kita cari-cari info kan gimana carane ini makanan udah mateng kayak gini loh Pak, jadi bukan mentah loh, bener-bener masih mateng, anget. Terus kita nyari akses ke Banyuwangi dan itu kirimnya alhamdulillah karena cocok, kita sampai kirim 2 kali dan sekali transaksi udah berapa juta kan itu. Berupa makanan gini ya? Iya, lobster. Enggak bau atau apa? Enggak, langsung sampai soalnya. Oh yang langsung sampai. Baik, terus ada kiriman kayak ke Bogor, terus kemudian dari Bogor terus kita ada juga kiriman ke beberapa kota kayak Solo, Jogja lah yang paling deket Pak. Terus karena saya mikir kok sering ya, terus saya memberanikan diri Pak datang ngetuk satu pintu ke travel, dari yang travelnya kecil-kecil sampai yang travel gede gitu kan. Ya banyak yang menolak, banyak yang nggak ada feedbacknya, nggak ada konfirmasinya, terus dianggap angin lalu aja. Terus terakhir kali saya datang nih ke travel nomor 1 Semarang menurut saya ya, si Joglo Semar. Jadi saya datang ke sana, saya sampaikan niat baik saya, boleh enggak Pak kalau saya dibantu untuk dipermudah pengirimannya, kemudian kita kerjasama. Jadi biar para pelanggan saya yang ada di Jogja, Solo terutama bisa dengan mudahnya menikmati seafood tanpa harus repot, mereka harus datang ke Semarang gitu kan, atau ke Kaliwung. Ketemu sama stafnya, kemudian disampaikan ke direksinya dan syukur alhamdulillah terjadilah kerjasama. Jadi selain saya bisa kirim ke beberapa luar kota dengan rutenya Joglo Semar dengan mudah, kemudian yang kedua saya diberikan akses untuk bisa jualan dan masang media promosi dengan bebas dan gratis di outletnya Joglo Semar. Untuk sementara ada di Jalan Veteran sama di Akpol. Jadi orang-orang ngerti nih, saya buka cabang lagi nih di samping Polda. Enggak buka cabang dalam bentuk yang orang makan di tempat ya Pak, tapi lebih tepatnya kita kerjasama dan saya dikasih izin untuk masang media promosi di sana. Seperti itu. Promosi ya ada. Iya, jadi ada saya jualan makanan, minuman, tapi yang ringan-ringan untuk para ini penumpangnya Joglo Semar seperti itu. Tapi ya lumayan dari jualan situ kan ya uang 100-200 dikumpulnya bisa buat bayar operasional resto gitu. Lumayan banget. Iya, jadi setelah sama Joglo Semar saya mikir lagi, ini saya pengen kerja sama dengan si A, si B, instansi ini, kemudian saya datangi satu persatu. Jadi ya kita improve terus. Jadi enggak, misalkan lah katakan omsetnya misalkan 1 bulan udah 10 juta gitu kan, terus mau apa lagi nih, mau sampai berhenti sampai sini kan, kita harus mikir terus ke depannya seperti apa gitu. Jadi makanya kita bener-bener kayak lebih proaktif untuk nyerap banyak pelanggan, terutama kan kita bener-bener pendatang baru dan nuwun sewu budget saya kan tipis banget, saya ndak punya banyak duit untuk bisa make orang untuk di selebgram yang bayarnya jutaan, masang baliho yang berapa puluh jutaan, saya ndak mampu gitu. Jadi ya yang saya punya cuma keberanian untuk ngomong tentang usaha saya ini, semoga bisa diterima dan alhamdulillah beberapa ada kerjasama gitu. Ini sambil coba ya. Boleh Bapak. Mbak Ila, ini apa tadi? Crispy crab, rajungan crispy. Crispy crab apa? Iya. Yang empuk ini coba Pak. Ini ya? Ini
Kalau misalkan ini udah digoreng, nanti biasanya kan kriuk banget. Atau cocol saus padangnya aja langsung enak Pak tuh. Oh gitu ya. Dicocol aja. Langsung dikasih. Kita cocol pakai saus padang. Kita juga ini lagi trial menu-menu baru yang rasanya lebih enak dan bener-bener pengen bikin lidah orang Semarang kulineran. Empuk-empuk Pak. Karena si cangkangnya ini tuh kayak detox untuk kolesterolnya malah. Jadi kalau kepiting, daging kepitingnya itu orang bilang ini bikin kolesterol. Ya, cangkangnya itu sebenarnya obatnya. Udang bikin kolesterol, tapi ya cangkang udangnya ini yang mantep. Jadi kayak Tuhan tuh udah menciptakan sesuatu tuh kayak udah berdampingan gitu. Saus padangnya pakai nasi enak ya. Iya. Nanti makasih yang sama Pak Aryawan. Oh iya. Iya. Dia nggak senang seafood kan? Iya, kalau memang nggak senang seafood buat anak istrinya apa cucunya boleh ajakin ke sana. Gak ada bercanda. Buat Pak Ganda aja. Senang seafood. Mantap ya. Kalau untuk yang kepiting alas kan nanti agak harus dibuka. Kalau ini? Ya bisa. Bisa ya? Bisa. Cuma memang harus digigit gitu sih Pak. Biar. Iya nih ya. Tapi lembut kok nggak sampai keras banget. Bakal pakai Coba. Oh nggak bisa. Coba aja Pak. Kapan lagi tangannya kotor-kotoran? Lembut toh? Enak lembut ya. Beda kalau kepiting kita kan kayak kepiting Jawa itu cangkang kok kayak digigit itu malah gigi kita yang protol tuh Pak. Tapi kalau kepiting impor tuh dia lebih lembut cangkangnya. Toh sama gigi aja bisa gitu. Dagingnya juga padat gitu. Nah itu dagingnya semua Oh iya. Mantap padat. ya. Full daging kok. Full daging ya ini ya. Jadi kalau memang kurang seneng sama kepiting repot makanya kepiting Alaska bisa jadi salah satu solusinya. Sekali gigit langsung bisa. Langsung empuk gitu ya. Ini masaknya berapa lama nih Mbak? Enggak lama Pak, enggak sampai. Paling berapa menit aja. Berapa menit ya? Ini empuk gini. Saya Ya. Itu kan agak lama ya. Karena kepiting ini cenderung dia lebih lebih empuk Pak. Wah ini cocok. Saus padangnya yang kayak tenang. Jadi kayak berempah gitu. Ini tukang masaknya apa? Memang kita masak apa? Iya, kita yang di Semarang Ambil memang chef khusus. gitu? Iya, Kalau yang di Kaliwungu kan masih ibu-ibu gitu. Kalau yang di Semarang bener-bener yang ngerti masakan lah, makanya kita improve terus dan kayak saya sendiri juga belajar langsung sama expert chef. Jadi misalkan saya pengen belajar apa, saya minta tolong ketemu sama satu orang chef terus beliau ngasih masukan. Jadi kita improve terus gitu loh Pak. Benar-benar harus semakin baik kualitasnya lah gitu. Top. Baiklah, Iya, pengalaman yang paling menyenangkan apa? Sama bisnis ini? paling menyenangkan banyak ya Pak. Saya ndak bisa. Yang paling berkesan? Yang Di antara yang banyak itu. yang paling berkesan ya saya sampai saat ini ya itu sekarang dari dulu kan maksudnya saya usaha ini kan sebenarnya nggak dianjurkan oleh orang tua ya, maksudnya ya antara disupport ya disupport karena orang tua saya kan lebih pengennya saya terjun di Orang tua apa tuh? orang tua lebih ke pendidikan sih Pak. Oh, Jadi pengennya kan aku jadi lanjutkan ya. maksudnya di pendidikan juga, makanya dimintakan ya yang aman aja kan gitu. Cewek ngajar kan udah karir jadi ibu rumah tangga, ngajar kan selesai. Tapi enggak tahu kenapa Dan jual lah. my true calling ada di entrepreneurship gitu. Terus yang bikin saya senang sampai detik ini ya alhamdulillah masakan kita, ide kita, konsep kita bisa diterima sama masyarakat Semarang, kemudian juga banyak pihak yang kerjasama dengan kita dan syukur alhamdulillah kita masih terus ada next plan, next targetnya seperti apa gitu. Tapi ini enak. Enak buat kendor ya. Jadi
Selain ini apa? Selain saus Padang, apa? kita juga ada semani, Asam manis, ya. lada hitam, Lada hitam. mentega, saus tiram, Yang terus paling ramai? saus Padang. Padang ya? Apalagi yang pedes. Oh. Ada sambal pete, sambal kecombrang, ada Oh. juga sambal jengkol, rasa apa seafood gulai Jawa juga ada. Buka dari jam berapa ini? Dari jam 12 siang sampai 9 malam. 12 siang sampai 9 malam ya. Untuk yang di Di Semarang. marketplace sama ya berarti ya? Saya yang di ojol-ojol sama. Sama ya. Apa tadi di GrabFood ada? GrabFood ada, di GoFood ada, ShopeeFood juga ada. Oh, 3 ya. Mm-mm. Oke. Mau langsung WA Mbak Ila boleh. Silakan aja. Lihat di deskripsi video ya. Ada info dari Mbak Ila untuk nomor WA sama Instagram ya DM. Iya. Ya. Iya, iya. Jadi untuk yang di luar kota silakan bisa pesen. Bisa banget. Ya, karena pengiriman tadi mudah lah ya. Kayak kemarin kita tuh baru ngirim ke daerah Gubuk, Pak. Demak. Kita kirim loh. Kita kirim daerah Ungaran tuh saya kan Tapi ada enggak nominal tertentu? pemesanan biasanya tak barengin gitu loh Pak. Jadi kita sekali jalan. Tapi kalau memang mau khusus itu ya paling enggak kan orderan ada berapa jadi kita antar Ada gitu. ongkir ya tapi. Kalau memang belinya lumayan banyak kita kasih free untuk promo juga biar para pelanggan bisa menikmati Berapa itu seafood. minimal malah free? Paling enggak order 200-300 ribu Pak. 200 lah minimal Ya 200 ribu, 300 ribu dah bisa Mbak dapat Ila free sendiri ongkir. yang mana? Kadang kurir Pak. Kadang kurir. Paling Pas saya sempat ya, iya pas makan sempat kemudian saya juga pas menentuk kayak misalkan ini ada kiriman baru ke kota A misalkan oh ini baru pertama pasti aku dulu yang turun karena Gitu ya? biar tahu kan ada kesulitan apa aja jadi kan besok-besok silaturahmi ya. jadi kalau ada apa-apa kan saya bisa ngerti kayak misalkan kirim ke Solo jadi dari Semarang ke Solo nanti berhenti di satu travel lah nanti yang ngantar ke rumah pelanggan siapa lah ini makanya saya jalin silaturahmi sama kurir-kurir yang ada di Solo. Di luar kota juga kadang-kadang Mbak datang ya? Ya bukan saya yang ngantar tapi saya yang mantau jadi Ya, maksudnya datang ke rumah pernah juga ya? Pernah nggak? belum Telepon kurir paling ya, telepon. kurir saya mantau. Terus Mbak Ila telepon ya? Kita menjalin relasi sama beberapa kurir yang ada di beberapa kota gitu Solo Jogja terutama sih yang paling banyak. Solo Jogja ya? Pelanggan kita lumayan Sekarang banyak. berapa Mbak karyawannya? Kalau sekarang kita masih punya 5 Pak 5 untuk yang di resto Sampangan. Yang di Kaliwungu? Yang ada di Kaliwungu yang outlet pertama itu kita ada 2 orang sih 2 orang. Sempat ngalami penurunan karena pandemi kemarin sih Pak. Nah, Jujur gimana itu? Solusinya apa? Ada kiat apa tuh waktu itu? Kan lockdown gitu. Tapi kita tidak pernah tutup waktu itu. 3 bulan lagi. Itu karyawan sempat kita kurangi juga. Nah, Iya. penjualannya gimana? Masih oke apa? Iya deliverynya Pak. Kita yang menang di deliverynya. Tetap ada. Tetaplah jelas kena banget saya dampaknya pandemi itu. Jadi Sampai setahun loh Mbak ya. 2 tahun 2 lebih. tahun, ya. Dan sekarang masa pemulihan juga masih belum normal kan Belum Pak. normal, ya. Jadi di masa pandemi sampai sekarang itu apa ya boleh dibilang ini cukup berat iya karena terutama ya Pak untuk lokasi daerah Kaliwungu Kendal itu kan para pelanggan saya itu mayoritas para pekerja yang ada di pabrik sedangkan Bapak tahu sendiri kan industri pasti yang kena dampaknya dan mereka harus dirumahkan ada yang di PHK lah ini otomatis mengurangi angka pembelian beda dengan Semarang yang konteksnya market saya tuh lebih beragam ya kan ada yang dari pekerja industri ada yang office ada yang businessman gitu ada yang profesional gitu jadi karena beragam ini kita jadi pasarnya tuh beda jadi makanya yang Kaliwungu sama yang Semarang ini kita ada perbedaan lah gitu. Oke. Tadi ini ya sempat cerita ini ya langganan Suara Merdeka ya. Alhamdulillah sempat diorder Kukrit sama ya? Pak Kukrit 2 kali ya. Sama Udinus tadi ya. Alhamdulillah iya. Nonton juga ya Pak. Itu ya, Pak Iya. Edi ya. Pak Edi sama Pak apa? Pak Edi ya beliau Bapak Rektor dan Pak Pulung kan sering ngasih masukan ini kayaknya buat ini jadi kalau ya itu salah satunya fresh oyster saya tidak berani jualan loh Pak awalnya karena saya sendiri kan memang bukan tipe orang yang bisa makan mentah kan sedangkan ini saya mau jualan kerang mentah piye ki aku ora rasan kok aku meh dodolan gitu saya kirim lah itu jujur aja ini to be honest to be fair saya kirim ke rumahnya Pak Pulung Pak coba
kalau saya jualan ini menurut Bapak gimana? Terus dia bilang, wah ini enak banget, ini oysternya rasanya enak kayak aku makan di luar sana, kamu jualan ini pasti laris. Bener Pak? Ya. Langsung besoknya saya tidak pakai lama, kita jualan fresh oyster, tek 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 tek, order langsung meningkat, customer acquisition-nya langsung banyak, nambah, engagement kita nambah lagi, kirim keluar kota ke Bandung itu dibawa oysternya, kirim kemana lagi, Solo baru loh Pak oysternya. Aduh, makanya wah ternyata penikmat seafood fresh oyster tuh luar biasa banyak gitu. Meningkat ya sekarang ya. Betul, dari awal yang saya istilah aduh di Semarang mau ngapain ya, saya nggak tahu pasarnya gitu kan, karena saya bukan orang asli Tapi Semarang. Ini Mbak yang saya catat, kenapa ini ya sempat juga ya, kenapa bisnisnya Mbak Ilan ini meningkat, beliau rajin networking Ya, ya. silaturahmi, Silaturahmi ketok-ketok ya. pintu. Karena kalau nggak networking tuh not working. Iya betul. Jadi bisa inspirasinya adalah teman-teman rajin silaturahmi, tidak malu memperkenalkan bisnisnya, Iya. ya. Pede Cari aja. celah-celah peluang yang bisa dilakukan gitu ya, Iya, Mbak betul. Ila ya. Wah, luar biasa sekali Mbak Ila. Mbak Ila, Iya. ini mimpi kedepannya apa nih untuk After Break Seafood? Oke. Mbak Ila punya mimpi apa? Cita-cita saya After Break Seafood Semarang ini akan jadi first stop of mine Hmm. in Central Java as a culinary seafood within 2 years. Jadi saya berharap kalau orang dengar seafood ya mereka ingatnya After Break Seafood, dan ini jadi first stop of mind people yang ada di Jawa Tengah dulu sebelum nantinya berkembang kemana. Jadi untuk 2 tahun ini saya benar-benar kerja keras. Saya pengen membuktikan bahwa cita-cita kita tuh bisa kok gitu loh. Nanti impossible lah kalau kita berusaha dan tahu jalannya gitu. Baru kalau kayak seakan-akan Tuhan bilang ini nggak mungkin dan nggak bisa, ya saya selesai di situ. Tapi selama saya masih bisa ngejar, dan alhamdulillah makin kesini makin dibukakan jalan, dipertemukan dengan orang-orang, kamu bisa ini bisa itu, jadi ya saya tetap lanjut gitu. Wah, luar biasa ya sebetulnya. Kita doakan bareng-bareng. Amin, ya. terima kasih Pak Ganda. Yang datang ke Semarang nyarinya After Break Seafood. Siap. Waduh, Sobat Kendel, sayang waktunya sudah berakhir juga. Nah, Siap. ya. Terima kasih sudah hadir di Cak Kendel Podcast, menginspirasi teman-teman Amin. yang mau punya bisnis atau yang sedang punya bisnis, bingung caranya gimana, tadi silakan tonton inspirasi dari Mbak Ila, ini luar biasa banget ya. Dari seafood yang padahal beliau sendiri nggak bisa masak. Oh, saya nggak bisa, sama sekali. Udah kemana-mana ya. Baik Mbak Ila, terima kasih. Tapi sebelum Terima kita kasih. berpisah, Iya. silakan berikan dulu tips buat Sobat Kendel. Tetap kerja keras. Nomor 1 sih niatnya diperbaiki dulu, yang kemudian kerja keras, jangan gampang nyerah. Emang nggak mudah kok kalau kita pengen sukses, terutama di jalur bisnis, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Bismillah aja lah, insya Allah pasti dipermudah jalannya. Yes, Itu aja sih. Mantap. Ya. Tidak ada yang mungkin ya. Bismillah pasti bisa. Baik Sobat Kendel, silakan di like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman di luar sana semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari video bersama Mbak Ila ini. Dan untuk yang belum subscribe Cak Kendel Podcast, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Teng teng. Iwahyu dagingnya Kendel. See you Cak Kendel.